Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan soal SKD CPNS. Dan di episode ini kita akan membahas tes karakteristik pribadi atau TKP. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Daerah di sekitar Anda sedang mengalami bencana banjir dan membutuhkan bantuan dana untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Sikap Anda menghadapi hal tersebut adalah A. Menggerakkan teman-teman untuk menggalang dana. B. Mencari donatur-donatur yang saya kenal untuk menggalang dana. C. Menunggu pihak lain untuk memberikan bantuan. D. Menyisihkan seluruh uang saya untuk membantu korban banjir. E. Mendoakan semoga para korban segera mendapatkan bantuan. Nah, parameter yang diukur di soal ini adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mengkoordinir orang lain dengan baik dan bijak, serta kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi, jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di atas adalah ya, betul sekali yang A ya, menggerakkan teman-teman untuk menggalang dana. Jadi kita pilih yang A. Oke, soal berikutnya. Pekerjaan yang menyenangkan bagi Anda adalah pekerjaan yang A. Memberikan motivasi untuk berkarya. B. Memiliki rutinitas dan tugas yang jelas. C. Memberikan penghasilan yang besar. D. Sulit dan memberikan tantangan yang baru. C. Sesuai minat dan potensi yang saya miliki. Nah, kalau parameter pada soal ini adalah berarti semangat berprestasi dan inovasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, memberikan motivasi untuk berkarya. Jadi motivasi di sini yaitu semangat berprestasi, dan berkarya itu inovasi dan kreasi ya. Jadi ASN sekarang dituntut untuk punya semangat berprestasi dan inovasi untuk masa depan yang lebih baik. Oke, soal nomor 3. Saat Anda sedang berjalan pulang, Anda melihat seorang bapak-bapak yang kesulitan menyeberang jalan karena ramai. Sikap Anda adalah A. Tidak peduli dan meneruskan perjalanan. B. Melihat sekitar. Jika ada yang menolong, baru saya tolong. C. Menunggu orang lain menolong bapak tersebut. D. Berhenti sejenak dan membantu bapak tersebut. E. Setiap orang memiliki masalah masing-masing. Nah, parameter yang diukur di sini adalah berorientasi kepada orang lain. Jadi, seorang ASN itu harus punya kepedulian dan empati yang tinggi, apalagi kita yang bertugas di pelayanan ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya, betul, yang D ya, berhenti sejenak dan membantu bapak tersebut. Oke, soal nomor 4. Anda adalah seorang pengusaha kecil yang cukup berhasil sehingga mendapatkan kesempatan dari pemerintah setempat untuk mengembangkan usaha Anda. Sikap Anda mengenai hal tersebut adalah A. Tidak menanggapi hal tersebut dan fokus pada usaha sekarang. B. Mempertimbangkan hal tersebut dan melihat risiko yang mungkin. C. Mendiskusikan dengan orang terdekat lebih dahulu sebelum memutuskan. D. Dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan mengoptimalkan usaha saya. E. Menanggapi tawaran tersebut dan mengembangkan usaha lainnya. Ini juga parameter yang diukurnya yaitu semangat berprestasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Ya, jadi ada kata-kata mengoptimalkan usaha saya. Jadi dioptimalkan kemampuan dia sehingga dia lebih berprestasi dari sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Anda berencana untuk pulang kampung pada musim liburan sepanjang bulan ini. Anda sudah membeli tiket pulang, namun ternyata karena produksi barang sedang naik, kantor tidak memberikan libur. Sikap Anda adalah A. Mencari alasan agar tetap bisa pulang. B. Marah-marah dan menyalahkan pihak kantor. C. Merasa sedih dan tidak bersemangat kerja. D. Menghadap pimpinan dan meminta kebijaksanaannya. E. Menerima dengan lapang dada dan bekerja seperti biasa. Nah, kalau parameter yang diukur di sini adalah sikap profesional ya, sikap profesional kita terhadap pekerjaan. Apalagi ini produksi barang sedang naik.
Jadi kalau kita tetap libur, maka produksi barang akan terhambat, klien akan protes, dan merugikan perusahaan tempat kita bekerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya menerima dengan lapang dada dan bekerja seperti biasa, yang E. Ya, soal nomor 6. Untuk menunjang pelayanan pada klien dan pelanggan, perusahaan mewajibkan setiap pegawainya untuk mahir berbicara bahasa asing. Sikap Anda mengenai hal tersebut adalah: A. Meminta pegawai lain untuk membantu melayani klien. B. Protes kepada pimpinan karena hal ini sangat merepotkan. C. Mengajukan petisi bersama pegawai lain yang tidak setuju dengan hal tersebut. D. Mencari mentor dan mengikuti les bahasa asing. E. Saya yakin kemampuan bahasa asing saya sudah baik. Nah, ini parameter yang diukurnya masih sama ya. Semangat berprestasi dan beradaptasi dengan lingkungan maupun tugas yang baru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Ya, mencari mentor itu merupakan kemampuan berprestasi ya, kemampuan untuk meningkatkan prestasi. Mengikuti les bahasa asing itu juga untuk kemampuan beradaptasi dengan tugas yang baru yang diberikan oleh perusahaan kita. Oke, ke soal nomor 7. Anda diberikan tugas untuk menjadi pimpinan kelompok kerja yang baru. Namun karena tugas tersebut belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, Anda dan kelompok Anda mengalami kesulitan menyelesaikannya. Sikap Anda adalah: A. Meminta bantuan senior pekerja yang lain. B. Meminta pimpinan untuk menjelaskan kembali tugas tersebut. C. Mendiskusikan dengan anggota yang lain dan mencari solusinya. D. Meminta bantuan dari kelompok kerja yang lain. E. Protes pada pimpinan agar memberikan tugas yang lebih jelas. Nah, parameter yang diukur di sini adalah kemampuan menggerakkan orang lain dan mengkoordinir orang lain, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Mandiri itu maksudnya di kelompok kita ya, karena kita di sini ditunjuk sebagai pemimpin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, mendiskusikan dengan anggota yang lain dan mencari solusinya. Jadi kita diskusi dulu dengan kelompok kita sendiri ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, salah satu rekan kelompok Anda bersikap tidak sopan dan mengacuhkan Anda saat diberi tugas pribadi, sehingga menimbulkan kekacauan dalam kelompok Anda. Sebagai seorang ketua, reaksi Anda adalah: A. Memarahi rekan tersebut di depan rekan yang lainnya. B. Memberikan tugas lebih sedikit agar bisa selesai tepat waktu. C. Mengerjakan tugas kelompok hanya dengan anggota selain rekan tersebut. D. Menegur dan memberikan sanksi jika diperlukan. E. Melaporkan pada pimpinan agar ditegur secara keras. Nah, ini parameter yang diukurnya ya sama seperti sebelumnya ya. Jadi kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Serta ada satu lagi nih tambahannya, jadi kemampuan untuk mengendalikan diri sebagai pimpinan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya yang D ya, menegur dan memberikan sanksi jika diperlukan. Ya, kalau yang A itu memarahi rekan tersebut, itu berarti kita tidak bisa mengendalikan diri ya. Jadi hasilnya kita marah-marah, dan yang akan mengakibatkan lingkungan kerja kita tidak kondusif kalau sering marah-marah. Pasti teman-teman yang sudah bekerja merasakan ya. Oke, soal nomor 9. Setelah beberapa tahun bekerja, Ocha dipindahkan dari kantor pusat ke kantor cabang di daerah. Sebagai pegawai baru, apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Ocha? A. Mengamati pekerjaan pegawai lain dan meminta bantuan pegawai senior. B. Menunggu perintah kerja dari atasan. C. Berkenalan dengan pegawai lain dan bekerja seperti biasa. D. Membaca buku manual kerja sesering mungkin. E. Menunggu ditegur oleh pegawai lain. Nah, parameter yang diukur di sini adalah kemampuan beradaptasi.
Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Karena dia di tempat baru jadi harus kenalan dulu. Berkenalan dengan pegawai lain dan bekerja seperti biasa. Seperti lagu ya. Tak kenal maka seperti pepatah, tak kenal maka kenalan. Oke, lanjut soal terakhir. Karena atasan Anda akan bepergian cukup lama, pegawai kantor di divisi Anda diberi beberapa tugas dan diserahkan pada atasan saat kembali. Sikap Anda adalah A. Mulai mengerjakan tugas dan menyelesaikan sebelum pimpinan datang. B. Melihat reaksi pegawai lain baru memutuskan akan langsung mengerjakan tugas atau tidak. C. Mengerjakan tugas jika ada yang mengawasi. D. Mengerjakan tugas menjelang kepulangan pimpinan. E. Mengajak rekan lain agar mengerjakan tugas ketika pimpinan kembali. Nah, ini berarti yang diukur adalah sikap profesional ya. Jadi kita mengerjakan tugas sampai selesai ya. Jadi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di atas adalah ya yang A ya, mulai mengerjakan tugas dan menyelesaikannya sebelum pimpinan datang. Oke deh. Itu saja yang kita bahas kali ini. Bagi yang mau diskusi silahkan tulis di kolom komentar dan share jika bermanfaat. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.